Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat madrasah di sini di Granada. Dari sini kita bisa melihat panorama Alhambra yang saya bilang tadi. Ini adalah untuk rumah musim dingin yang warnanya merah. Kemudian yang putih yang di sana itu adalah untuk rumah musim panas mereka. Teman-teman, ini kamarku sama ibu kami lihat. Tahun 1492 juga itu saat Ratu Isabel dan Raja Ferdinand itu menguasai Granada, jadi tahun yang sama. Jadi kayak ada kekuasaan penuh gitu loh. Yang Columbus menemukan benua Amerika, ada wilayah baru, punya wilayah baru, dan juga pada saat mereka bisa mengalahkan Muslim di kota ini. Teman-teman, aku capek sekarang dan aku mimik susu. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Teman-teman, aku mau packing clothes karena kita mau ke Granada. Siapa mau lihat aku di Granada? Siapa? Ibu yang mau lihat Matilde di Granada? Ya, oke. Matilde suka packing sendiri ya? Mau ibu bantu nggak? Enggak, Kenapa nggak mau ibu bantu? karena aku suka. Selamat packing Matilde. Oke, Ibu kerjakan yang lain ya. oke. Oke, ibu sama bajunya ibu. Oke. Dan Matilde? Sama bajunya Matilde. Oke. Halo teman-teman semua, selamat siang waktu Spanyol. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Dan kembali lagi bersama saya Dewi Bobo. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu, saya Dewi. Asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan ini suami saya Nacho. Dan Matilde lagi sibuk di belakang dengan bukunya. Teman-teman, hari ini kami sedang dalam perjalanan menuju Granada. Jadi dari Sotogrande, tempat tinggal musim panas kami di Cadiz, Provinsi Cadiz, kita menuju ke Granada. Jaraknya kurang lebih kalau dari tempat tinggal kami itu sekitar 200 sekian kilo, tapi nggak nyampe 250, 200 sekian gitu. Dan ini sekarang kita menuju ke sana, mudah-mudahan bisa ditempuh dalam waktu 2 jam karena kita lewat jalan tol, jadi lebih cepat teman-teman. Ini namanya Montaña de la Concha. Jadi Concha itu kerang gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada tanduknya di atas, kayak ada apa namanya, bagian atasnya itu kayak cangkang kerang, makanya dibilangnya ini Montaña de la Concha. Ini masuk ke wilayah Marbella, berapa Pak? Ini kita sudah di Marbella. Marbella ini maksudnya provinsi. Karena dia bentuknya seperti cangkang. Itu makanya dibilangnya Montaña de la Concha. Jadi dari Cadiz kita ngelewatin Malaga, kita seberang Malaga, baru nanti kita akan sampai di Granada. Kemudian di Granada kita akan stay di apartemen teman, karena kebetulan kita punya teman yang punya hotel di sana dan juga menyewakan beberapa apartemen, dan kita selalu nginepnya di sana. Kalau nggak di hotelnya ya di apartemennya gitu teman-teman. Dan banyak sekali subscriber yang minta kami untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Dalam hal ini adalah yang ada hubungannya dengan sejarah Islam. Saya biasanya kalau ke Cadiz itu berangkat dan pulang biasanya mampir ke Granada, entah itu berangkatnya, entah itu pulangnya, atau 2 kali gitu. Dan ini kita waktu
kita sempatkan waktu untuk ke Granada teman-teman. Kemudian untuk yang Cordoba, Sevilla itu kami tidak ke sana summer karena di Sevilla itu panas sekali dan di Cordoba juga panas sekali. Kalau summer Juli Agustus itu panasnya luar biasa, kadang-kadang sampai dengan 40 sekian, pernah sampai dengan 52 derajat Celcius teman-teman. Jadi kita nggak bisa menikmati suasananya karena terlalu panas. Berapa Pak? In Sevilla in summer is very hot, that's why we cannot go there. Cordoba también is very hot. Sebenarnya di Granada juga panas, cuman tidak sepanas di Sevilla teman-teman. Jadi untuk kali ini saya bisa ajak teman-teman ke Granada untuk Cordoba, Sevilla dan tempat-tempat lain. Mungkin insya Allah lain waktu kami akan bawa teman-teman ke sana. Daerah ini yang terkenal adalah dongkinya teman-teman. Di sini nanti kita lihat apakah kita akan melihat dongki di kanan kiri jalan. Ini masih masuk ke provinsi Malaga. Teman-teman, kita sudah memasuki wilayah Granada. Ini sebentar lagi kita mau sampai. Dan Granada ini teman-teman, dia itu letaknya di bawah kaki Gunung Sierra Nevada. Jadi termasuk kota Granada itu termasuk di wilayahnya agak di ketinggian gitu. 730 apa 703 km dari permukaan laut. Dan luas wilayahnya sebenarnya Granada ini tidak terlalu luas, 88 km persegi teman-teman. Untuk kepadatan penduduknya saya nggak ingat. Papa, do you know how much population in Granada? It's about 200,000. Sih, más o menos. Dan Nacho bilang untuk kepadatan jumlah penduduknya sekitar 200.000 jiwa teman-teman di Granada ini. Sana itu ibu kota Granada, cuman hari ini agak berkabut jadi tidak terlalu kelihatan, dan juga pegunungan Sierra Nevada juga tidak kelihatan karena hari ini mendung dan berkabut. Tapi kita sudah sampai, ini 11 menit lagi kita akan sampai di apartemen tuh teman-teman. Kalau teman-teman bisa kelihatan yang di sebelah sana itu kotanya Granada. Constancia. Teman, di depan ini pegunungan Sierra Nevada, tapi memang nggak terlalu jelas ya karena kabut. Ini tingginya kurang lebih 3000 meter dari permukaan laut teman-teman. Kita sudah masuk ke wilayah kotanya nih, sebentar lagi kita sampai, 5 menit lagi kita sampai. Kita mau parkir di sini nih teman-teman. Kita belok ke sini. ¿Cuántos días vamos a estar aquí? 2 noches. Yang hijau itu dia free, yang merah ini dia full. Jadi kalau yang merah berarti space-nya ada yang pakai. Yang hijau itu kosong. Vale, ya estoy dentro. Y esto vamos a aprovechar un rato. Vosotros nos decís luego, sí. Que... Teman-teman, ini kamarku sama ibu kamu lihat. Jadi ini pintu masuknya. Nggak boleh merokok di sini teman-teman. Ada air conditionernya. Kemudian ada telepon untuk buka pintu. Ini untuk listrik ada di sini. Lemarinya bukaan gini teman-teman. Ada setrika di bawah, ada tempat untuk setrika bajunya. Kemudian baju kotor di sini. Ini matanya Matilda. Ini kecil ya teman-teman tempatnya. Hati-hati sayang. Dan di sebelah sini ada dapurnya, dapur kecil. Ada kulkas. Kemudian di sini ada tempat sampah.
Kemudian di sini ada untuk panci dan segala macamnya. Di sini toaster dan teman-temannya. Di sini ada kompor kecil, cukup kalau untuk survive liburan aja cukup. Ada sinknya. Kemudian di atas saya lihat ini piring, gelas dan alat untuk makan. Di sini itu ada untuk bikin kopi. Kemudian ada teh, nggak banyak. Ini suami saya. Glasses. Because I have glasses everywhere. Nacho, iya, Nacho selalu. Kacamata tuh karena because you a bit clumsy, okay. Because I would like that. Dia sering kehilangan kacamata, makanya kacamatanya banyak. Dan belinya sama loh teman-teman, lihat. Dan sekarang tempat tidurnya. Hati-hati sayangku. Papá, súbete aquí arriba. Dan ini atapnya memang disengaja dibuat seperti ini agar kelihatan tua, teman-teman. Sekarang saya mau naik karena ini tempatnya kan nggak luas, teman-teman. Ya, di sini ada sofa, ada meja dan ada TV. Dan untuk membuat ini jadi studio, jadi dibikin lantai 2, yang atasnya itu tempat tidur. Sekarang kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tempat tidurnya. Mira. Hai. Hello. Matilde. Matilde va a dormir aquí. Yo a dormir aquí y la mamá aquí. Creo que yo voy a dormir aquí, la mamá aquí y el papá aquí. Yo. Porque tú eres muy gordita y puedes romper eso y te caerás. No. Sí, verdad. No, porque aquí, así yo veo esto y salgo muy bien. ¡Pum! A ver, papá. Apa? ¡Pum! Esto es un gusanillo. We're going to visit Granada. Let's go. Cuidado. And the views of the city. View-nya taman, teman-teman. Depan itu taman. Square. Nanti saya ajak teman-teman lihat ke depan. Kita lihat kamar mandinya. Ini kamar mandinya kecil tapi bersih. Bisa lihat. Pemanas airnya ada di atas. Beberapa tahun lalu kita sempat stay di hotel ini yang menghadap ke park di sana. Ini yang kelola juga teman kita juga. Pakaian-pakaian Andalus nih teman-teman. Kita 5 menit dari apartemen yang kita tempatin teman-teman. Ini adalah Katedral de Granada. Jadi apartemennya benar-benar di city center. 5 menit jalan ke katedral ini. Tira la pelota aquí. Ya. Di sini biasanya juga full, tapi karena corona teman-teman sepi. Raja dan Ratu Spanyol Ferdinand dan Isabel yang menaklukkan Granada itu jasadnya disimpan di dalam katedral ini teman-teman. Ini katedralnya gede banget.Ado de Artesana. Medina dibilangnya sebenarnya di sini. Artesana tuh kayak buatan tangan gitu, cuman kalau sekarang mungkin sudah nggak buatan tangan. Dan nih lampu-lampu Maroko dalam sayang. Podemos comprar Algo spektakular. Ini juga baju-baju Maroko. Dan kalau teman-teman lihat bangunannya juga masih nuansa-nuansa Islam teman-teman. la pelota. Ya teman-teman, dia cantik. Tira la pelota. Apa? Tira la pelota. Ini masih jadi satu kesatuan sama katedral yang di depan tadi teman-teman. Gereja ini bukan desain dari peninggalan Muslim, yang ini benar-benar didesain orang-orang Katolik ya teman-teman. Kita bisa lihat perbedaannya, yang arsitek Muslim dan arsitek orang-orang Spanyol. Graffiti di wall ini juga graffiti dari
zaman dulu ya teman-teman, ini bukan zaman sekarang, makanya tetap di-keep karena ini grafiti-grafiti dari zaman dulu. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat madrasah di sini di Granada. Jadi di depan katedral ini, depannya ini adalah madrasah teman-teman. Ini depannya adalah madrasah. Di dalamnya itu ada bangunan yang dulu digunakan oleh orang-orang Muslim di sini untuk sekolah teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Sekarang berubah fungsi menjadi museum madrasah. Namanya juga tetap madrasah juga. Mereka tetap menggunakan nama madrasah, cuman sudah tidak digunakan untuk sekolah lagi. Jadi inilah tempat dulu orang-orang Islam yang berada di Spanyol beberapa ribu tahun yang lalu, ya lebih dari 1000 tahun yang lalu bersekolah. Sekolahnya di sini teman-teman. Saya baca ternyata di sini dia ada sejarahnya. Jadi tahun 1304 sampai dengan 1349 ini madrasah, dan waktu mereka orang-orang Nasrani, orang Katolik menguasai daerah ini dirubah menjadi town hall dan dibikin bangunan ini. Tetapi tahun 1722. Terus setelah itu sekarang jadi museum. Jadi di dalamnya ini teman-teman, dalamnya madrasah ini, dalamnya seperti ini. Mudah-mudahan besok buka. Kalau buka kita bisa lihat ke dalam. Jalan-jalan. Public transport. Wah, jalannya nanjak-nanjak semuanya. Materialnya kuat sekali. Ini ada patung Raja Isabel dan Columbus. Ini waktu Columbus lapor ke Ratu Isabel bahwa dia mendiscover benua Amerika. Ini dia diabadikan di sini. Which day, Papa? I remember. October 12 Agustus 1492. Dan itu saat Columbus mendiscover Amerika, dan dia lapor ke Ratu Isabel, dan hari itu sampai sekarang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Nasional Spanyol, teman-teman. Dan di tahun yang sama juga, tahun 1492 juga, itu saat Ratu Isabel dan Raja Ferdinand itu menguasai Granada. Jadi tahun yang sama, jadi kayak ada kekuasaan penuh gitu loh. Yang Columbus menemukan benua Amerika, ada wilayah baru, punya wilayah baru, dan juga
pada saat mereka bisa mengalahkan Muslim di kota ini, teman-teman. Kurang lebih ya, teman-teman bisa cari informasinya lebih lengkap karena saya juga lupa ingat. Teman-teman bisa cari sendiri informasinya di Google atau dari media-media lain ya. Ini adalah kantor pengadilan Granada, teman-teman. Ini dan juga depannya ini juga Juzgados, ini juga. Dan ini juga. Dan teman-teman kalau lihat yang di sebelah sana saya besarin. Nah, itu adalah salah satu bagian dari Alhambra. Nanti kita bakal nyampe ke sana, teman-teman. Sabar ya. Di depan saya ini adalah jembatan Muslim peninggalan masa kejayaan Islam dulu. Jadi ini jembatan ini adalah untuk menghubungkan Istana Alhambra di sebelah sini dengan sebelah sini, karena di sini ada sungainya, teman-teman. Cuman sekarang sungainya airnya tuh sudah sedikit. Jadi dulu dihubungkannya di sini, kalau teman-teman bisa lihat temboknya. Tembok lamanya masih ada, cuman dia dimodifikasi dengan bangunan baru. Ini dia. Dan yang atas itu adalah Alhambra. Teman-teman, ini saya masih di bawah Alhambra. Jadi Istana Alhambra itu dia di atas itu, teman-teman. Kenapa dia di atas? Itu karena agar musuh susah untuk menyerang. Dan Alhambra ini dia ada dua tempat. Yang ini kayak untuk winter house sebelah sini. Kemudian yang putih yang di sana itu untuk summer. Jadi sultannya kalau summer dia ke sebelah sana, sementara kalau winter dia pindah ke yang sebelah sini. Ini saya sampai hafal karena saya udah sering banget ke sini. Detail sejarahnya saya nggak tahu sekali detail-detailnya. Sebagian lupa, tapi kurang lebihnya saya tahu sedikit banyak. Kita mau naik ke atas ke sini. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat Alhambra dari ketinggian di sisi yang lain ya, teman-teman. Tapi hari ini itu mataharinya nggak terlalu cerah. Jadi mudah-mudahan hati-hati, mudah-mudahan kita bisa melihat dengan jelas Istana Alhambra di seberang sana, tapi dari ketinggian di sini. Ini jalan-jalan di sini tuh tipikal banget jalan-jalan orang Muslim zaman dulu. Kecil-kecil gini jalannya, khas banget. Pokoknya kalau yang kecil naro-naro gitu teman-teman, sempit-sempit itu biasanya dulu dikuasai oleh Muslim. Nah, ini memang old town-nya di sini sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membuat istana di atas karena lebih aman. Sekarang kita naik. Ini juga bagian dari peninggalan Muslim zaman dulu. Kita bisa lihat teman-teman, teman-teman bisa lihat di tembok sebelah sini. Ini arsitektur Muslim zaman dulu, tapi ini sekarang sudah diubah menjadi gereja. Nah, ini banyak sekali orang-orang di sini. Ini adalah spot untuk melihat Alhambra dari seberang sungai, teman-teman. Dari sini kita bisa melihat panorama Alhambra yang saya bilang tadi. Ini adalah untuk rumah musim dingin yang warnanya merah. Kemudian yang putih yang di sana itu adalah untuk rumah musim panas mereka, teman-teman. Dan gunung di belakangnya ini adalah pegunungan Sierra Nevada. Jadi Alhambra ini dia letaknya ada di atas, teman-teman. Kenapa dia di atas? Karena untuk menjaga dari serangan musuh, karena kalau dia di atas lebih aman. Kemudian ini bawah ini adalah kota Granada. Semua ini adalah kota Granada. Ini di sini banyak banget ramai orang untuk melihat Alhambra. Jadi mudah-mudahan besok saya bawa teman-teman ke sana ya. Alhambra de Granada.
Di sebelah sini teman-teman ada, kalau teman-teman lihat kayak ada bangunan kuno gitu, kayak ada agak melengkung. Ini zaman dulu ini untuk menyimpan fresh water. Jadi air fresh itu disimpannya di sini. Cuman sekarang ini sepertinya saya nggak tahu masih digunakan atau enggak. Sepertinya sih udah nggak digunakan, sepertinya, tapi saya nggak tahu. Mungkin udah nggak digunakan lagi. Juga di Granada ini bangunan-bangunan lama itu tetap ada, tapi dimodifikasi dengan bangunan baru. Misalnya ini pintu, ini juga pintu dari zaman dulu. Kemudian teman-teman lihat gordennya, tirainya itu juga tirai dari seperti kalau kita mungkin seperti tikar ya teman-teman, itu juga masih digunakan sampai sekarang. Walaupun orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang modern, tapi mereka tetap memegang apa namanya culture-nya mereka gitu loh, kebiasaan orang-orang dulu, peninggalan orang-orang dulu tetap dijaga. Untuk teman-teman Indonesia yang berencana untuk berlibur ke Eropa, khususnya ke Spanyol dan khususnya lagi di Granada, yang tidak terbiasa untuk jalan kaki di Indonesia, saya sih menyarankannya sebelum teman-teman memutuskan untuk liburan ke Spanyol, untuk ke tempat-tempat bersejarah ada historik muslimnya, lebih baik teman-teman latihan untuk berjalan kaki, karena penting banget di sini kalau kita ingin menikmati seluruh detail kotanya dari sudut-sudutnya yang apa namanya teman-teman, yang banyak yang nggak bisa dijangkau dengan kendaraan ya teman-teman. Jadi harus latihan jalan kaki minimal sebulan sebelumnya, seperti kayak misalnya hari pertama jalan dulu 10 menit, kemudian hari kedua 10 menit, setiap 2 hari nambah 10 menit gitu teman-teman. Karena misalnya kalau teman-teman ingin berkunjung ke Alhambra, saya pertama kali datang ke Alhambra itu di dalam istana 5 jam, dan bagi saya itu masih kurang untuk mengeksplor istananya. Jadi bayangin kalau kita tidak terbiasa jalan kaki, tiba-tiba harus jalan kaki berjam-jam, bisa drop atau misalnya kecapean dan akhirnya kita nggak bisa nikmatin suasana liburan teman-teman. So sangat penting kita menyiapkan fisik kita sebelum berangkat liburan, terutama ke tempat-tempat yang seperti ini. Kayak gini kan kita nggak bisa pakai kendaraan, jalannya bertangga-tangga gini teman-teman. Ini temboknya tembok baru, tapi ini pintunya adalah pintu lama, dan lihat di atas itu juga peninggalan muslim. Pintunya juga pintu peninggalan muslim, tapi udah di modifikasi dengan bangunan baru. Ini bangunan Kristen, tapi saya nggak tahu ini bangunan Kristen. Tuh kelihatan Monasterio Santa Isabel de Real. Di Spanyol itu real seperti ini dibacanya real ya teman-teman, karena Spanyol itu hampir sama seperti bahasa Indonesia, apa yang ditulis itu yang dibaca. Teman-teman lihat kota Granada di sore hari, sayangnya mendung jadinya kita nggak bisa lihat sunset. Biasanya kita bisa lihat sunset dari sebelah sini. Ini dia kotanya. Tuh, kotanya di bawah. Katedralnya yang tadi saya bilang ada madrasahnya tadi itu di sebelah sana, saya besarin ya teman-teman bisa lihat. Nah ini tadi kita ke sana dan madrasahnya ada di sebelah sana. I want to go to that place. Ayo nak, Nanindra, ayo. Rumah ini itu dia udah dibikin modern, tapi bangunan lamanya itu justru dikeluarin untuk agar terlihat lebih autentik gitu teman-teman. Ini rumah, ini sekarang dibikin rumah, nggak tahu dulunya ini apa. Teman-teman, ini di depan saya ini adalah salah satu pintu gerbang utama untuk masuk ke kota Granada pada saat itu. Itu suami saya. Dan sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Kita bisa lihat dia sudah tua ya, karena umurnya pun sudah lama sekali, tapi masih berdiri dan ini adalah bangunan asli. Nah, sekarang di sekitarnya sudah banyak bangunannya sebenarnya banyak bangunan lama,
cuman dipoles sebagian dengan bentuk bangunan baru. Masih bagus loh teman-teman sampai sekarang, ya emang kelihatan udah tua tapi masih berdiri dengan kokoh. Mungkin tidak banyak yang tahu tapi patok besi ini adalah granada. Ini buah granada atau buah delima teman-teman. Jadi granada itu adalah delima. Sudah turun, sudah di kota lagi. Teman-teman, dengar suara ini adalah suara burung. Jadi saya ingat banget waktu itu saya nginep di hotel ini, dan salah satu kamar kita tuh yang ini, yang di lantai kedua ini. Dan saya nggak bisa tidur karena jam 5 pagi itu rame banget suara burungnya. Tuh. Karena ini depannya tas taman dan semua burung-burungnya tuh dia tidur di sini, teman-teman. Makan malam nih teman-teman, dan kita milih untuk makan tapas. Jadi tapas itu kayak menunya kecil, dan di sini di Granada spesialnya terkenal kalau kita pesen minum satu kali pesen minum itu dapat free satu tapas. Jadi kayak menu kecil gitu. Jadi nanti kalau kita nambah minum ganti tapasnya, ganti menunya, dan menu tapasnya ini dia ada macam-macam. Ada banyak banget di sebelah sana. Sebentar saya tunjukkan ke teman-teman. Ini menu tapasnya. Jadi nanti kita bisa bisa ganti misalnya minuman pertama gulas con huevo, kemudian apalagi sampai kenyang. Jadi kita nggak perlu pesan makanan yang benar-benar spesial, cukup pesan minum nanti kita sudah dapat makanan. Teman-teman, aku capek sekarang dan aku minum susu. Teman, satu tapas tuh gini, ini sama ini satu tapas. Terus yang ini satu tapas ini kayak bakwan gitu, dan ini gulas itu kayak binatang laut gitu, ada udangnya dan juga ada telur dan satu roti. Jadi kalau 4 kali pesan minum dapat 4 kali makanan yang berbeda, sudah nggak perlu makan lagi. Tiene huevo frito. Sí, pero yo quiero esto. ¡Ay! Dia masuk ke susu. Totalmente ridículo. Totalmente ridículo. Nada, eso está bueno. Lucu, ¿verdad, Matile? Udangnya masuk ke dalam susu. Totalmente ridículo. Lo voy a probar. Sabe leche normal. Está buenísimo, de gusto. Ini yang kedua nih teman-teman. Yang kedua ini tostada. Ini kita saya apa? Alcachofa sama ikan teri, teman-teman. Untuk minuman yang kedua. Oke. Kalau ini menu nih teman-teman. Jadi ini bukan tapas, ini kita pesan menu ikan asap, ada salmon dan jenis ikan lain yang diasap. Matile mau tomat ambil nggak? Teman-teman, ini kita sudah selesai makan, sudah malam, dan sekarang kita kembali ke apartemen dulu untuk beristirahat, dan kita lanjutkan lagi ngevlognya besok ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, bye. Total que me dio el contacto del hombre este y dice, la tenía. Hombre, pues le da un toque guay, ¿eh? Vale. Este tiene mucho. Oye, pues pica, pero no pica. Está bueno. Pica bien, ¿no? No le mata el sabor. Está muy bueno, tío. Muy rico. Ini adalah gereja di samping katedralnya, masih menjadi satu kesatuan. Cuman ini agak terpisah oleh dinding gitu, teman-teman. Sí, a veces a lo más pasan por aquí en el lado